Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang untuk para peserta eh, pelatihan K3 Mekanik dan Alat Berat ya. Eh, Mungkin pelatihan kali ini sudah yang kedua kalinya ya dilaksanakan untuk tema yang sama ini. Nanti di sini mungkin nggak jauh beda dengan pelatihan yang pertama dulu. Nah, namun pasti ada hal-hal yang baru yang dapat disampaikan nanti oleh Pak Herman mengenai apa namanya K3 ini ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa apa namanya bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan tema ini. Ataupun bisa juga memberikan opini ataupun tambahan terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Mungkin sebelum kita berikan waktu kepada Pak Herman Karim, ada baiknya kita buka acara kita kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ya, semoga kegiatan ini atau diskusi kita ini berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Mungkin perlu diingat juga karena kita melalui Zoom ya, dan dari berbagai daerah kemungkinan nanti ada beberapa hal yang mungkin yang perlu kita maklumi bersama, yaitu tentang masalah jaringan ya. Nah, di tempat saya sendiri saat ini sedang ya mendung dan sedikit gerimis ya gitu. Jadi kalaupun ada apa namanya kendala-kendala teknis seperti jaringan terputus-putus ataupun suara kurang jelas ya mungkin mohon dapat dimaklumi seperti itu. Ya, mungkin langsung saja untuk pelatihan kita kali ini kita laksanakan kepada Pak Herman Karim dimohon untuk memberikan apa namanya penjelasan terkait dengan K3 mekanik ini dan alat berat Pak ya, K3 mekanik dan Ya, alat berat. K3 alat berat. Oke, baik. Oke, kepada Pak Herman kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Perkenalan, introduction. Mungkin masih ada atau ada orang yang belum kenal saya. Nama lengkap saya Herman Karim. Sudah 72 tahun lebih umur saya, tinggal ini alamat saya di Balikpapan, karena kantor saya di Balikpapan. Sekarang saya di Bekasi. Di email dengan dua email saya sarjana S1 saya di listrik tegangan tinggi. Ini pengalaman saya yang bisa dilihat. Bimbingan keselamatan yang keselamatan bidang listrik ini yang saya lihat. Oke, pelatihan suka 3 bidang mekanik, pesawat uap dan bejana. Ini saya dapatkan. Sudah tulis tinggi parts 1 and 3 examination. Juga ini masalah dengan pesawat angkat dan angkut ini. Yang akan kita bahas itu LIA Lifting Equipment Engineering Association ini juga berhubungan dengan pesawat angkat dan angkut. Yang saya dapatkan sertifikatnya di Balikpapan dan instrukturnya dari Inggris. Ini pengalaman saya baik dalam dan luar negeri. Ya, sampai sejak tahun 2004 ya kita PT Nexco Daya Utama ini sudah berkiprah di Balikpapan umumnya. Waktu itu di Balikpapan PJK 3 masih baru 3 atau 4 ya, sekarang mungkin sudah 30 mungkin. Banyak yang membuat PJK 3 dan saya lebih sering malahan bekerja untuk mereka-mereka PJK 3 di Balikpapan, baik pun yang di Jakarta juga ada beberapa. Terakhir saya pensiunan dari PT Indosimen Tunggal Perkasa dengan posisi saya sebagai
manajemen representatif. Manajemen representatif itu yang bertanggung jawab terhadap sistem manajemen mutu, keselamatan kerja, dan lingkungan. Ya, banyak ilmu yang saya dapatkan di sana. Sudah itu sebagai sekretaris dari P2K3. Jadi saya yang paling bertanggung jawab waktu itu ya, bagaimana supaya jangan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di perusahaan tersebut. Ya, sangat menantang dan sangat menarik untuk dijalankan. Tentu dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, baik dalam negeri maupun di luar negeri, di Australia khususnya. Ini pengalaman sudah itu. Selanjutnya, saya sebenarnya dasarnya saya itu adalah seorang mekanik. Ya, ini menarik ya. Dari tahun 1968 saya sudah jadi mekanik sampai 1971, dan saya merasa pribadi saya merasa ya bahwa saya benar-benar menguasai bidang ini. Sampai posisi saya naik sampai manajer, sampai jadi instruktur. Jadi trainer untuk mekanik alat-alat berat di pertambangan. Ya, di itu di Balikpapan kita mengestablish, membentuk training center, ya, dan kita mengadopsi semua sistem training center yang ada di Australia, ya, mirip. Dan saya dikirim ke Australia waktu itu tahun 93 saya dikirim ke Australia untuk belajar bagaimana menyusun silabus atau mata pelajaran untuk menjadi seorang mekanik alat-alat berat di pertambangan. Jadi I consider myself expert dalam hal ini, dan saya sering buktikan bahwa alhamdulillah saya bisa menguasai apa yang saya kerjakan. Ya, jadi saya terbiasa dengan alat-alat pengeboran, alat itu maksudnya earth moving equipment, itu maksudnya itu yang dozer, grader, loader, peralatan pertambangan itu yang dari luarnya sampai yang dalamnya itu saya kuasai. Dan itu sangat membantu saya dalam memahami keselamatan kerja yang berhubungan dengan menghindarin kecelakaan-kecelakaan. Itu pengalaman saya. Oke, dalam bidang ini kita yang sekarang ini akan kita bahas selama 2 jam ini adalah K3 mekanik. Ya. Keselamatan kerja K3 mekanik dan pesawat angkat dan angkut. Ya, alat berat. Yang item nomor 10 itu. Yang kita lakukan yang lalu mengenai statistik kecelakaan laporan itu kalau salah nomor 11. Ya. Dan mungkin berikutnya kita akan ngambil lagi K3 listrik. Saya akan sarankan ke Mas Asif, host kita, mungkin kali K3 listrik kita ulang lagi seperti yang lain. Mungkin hal-hal baru karena itu masalah kebakaran listrik ini sangat serius. Baik, ya Pak. Oke. Ini untuk ini apa nih ya mengenai statistik yang kemarin. Ini pasal S1 listrik pengalaman saya. Nah, ini yang berhubungan dengan apa yang kita mau bahas hari ini, slinging dan lifting course. Ya, slinging dan lifting course ini itu rigger atau yang berhubungan dengan pesawat angkat. Pesawat angkat. Sudah itu, ini Lea juga. Ini juga pesawat angkat dan angkut alat-alat berat. Saya dapatkan pelatihannya ini instrukturnya juga orang bule, Maurice Lambinet namanya, dan juga Joseph Meyer. Ini dua-dua, yang Joseph Meyer ini teman saya sebenarnya ini. Tuanya ada sama, tidak tahu dia lebih tua dari saya. Ini quality management system, internal audit. Ini training bidang mekanik, pesawat uap dan bencana tekan. Ini mengenai apa? Sistem manajemen keselamatan kerja SMK3 yang terkait dengan materi yang kita bahas ini nanti nih, ya. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ini saya dapatkan di Australia. Pada tahun 93 di Indonesia SMK3 baru mulai 96 dan pada 2012 diganti. Dibuat jadi peraturan pemerintah. Tadinya peraturan menteri tahun 96, sudah 2012 diganti menjadi peraturan pemerintah. Sedangkan saya tahun 93 sudah belajar di Australia. Saya satu-satunya orang Indonesia.
di Yeronga College of Technical dan Further Education. Ini di Southampton. Ini pelatihan-pelatihan lagi penyegaran mengenai keselamatan kerja, mengenai quality management system. Oke. Selanjutnya, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 berhubungan dengan keselamatan kerja dengan Undang-Undang 1970, yaitu Basic Safety Requirement for Institution. Jadi Undang-Undang 1970 ini sebagai dasar pedoman untuk persyaratan atau syarat melaksanakan pekerjaan di perusahaan supaya bebas dari kecelakaan, zero accident. Tapi kenyataannya 1970 ini banyak masih belum dikuasai, belum dilaksanakan. Ya, saya sangat tertarik sebenarnya 1970 ini harus dikuasai oleh semua orang yang atasan ataupun orang safety. Kalau atasan orang safety itu tidak terlepas dari tanggung jawab mengenai keselamatan kerja. Bagaimana kecelakaan itu biaya dari kecelakaan akan membuat sebuah bangsa lebih miskin. Ya, itu dah buktinya. Ini 2003 untuk memperkuat 1970 terhadap sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya progresif. Ini PP 50 tahun 2012 yang saya katakan tadi, ya, yang ada 12 elemen. Bahwa undang-undang dan peraturan K3 itu adalah fungsi kontrol sebagai administratif kontrol terhadap bahaya safety atau para atasan. So begini ya, para atasan itu tidak bisa lepas dari safety dia. Halo, maaf Pak Herman. Tidak bisa lepas dari safety. Jadi para Halo? atasan, ya, sepertinya suaranya ya, terputus-putus ya. Ya Pak, suaranya terputus-putus Pak. Lagi ya. Iya. Oh. Sekarang sudah mulai jelas Pak. Mungkin bisa dilanjutkan. Jelas lagi. Ya. Oke, selesai cukup itu perkenalan diri saya. Selanjutnya kita buka materinya. Karena materinya cukup. Oke, Mas Asif, kita siap masuk ke materinya ya. Baik Pak. Silakan Pak. Sudah 1/4 jam. Silakan. Mohon maaf Pak Herman. Sebelum masuk ke materi kayaknya itu dulu deh Pak. Ya, Safety Pro. Halo Pak Herman. Halo Pak Herman. Suaranya terputus-putus lagi Pak. Atau mungkin bisa sedikit geser-geser dulu. Ya. Agar ya ini masih kurang suaranya. Suaranya ya terputus-putus Pak Herman. Mungkin bisa agak geser-geser sedikit atau bagaimana Pak? Agar mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Bisa dekatkan ke orbit ini sih. Nah, boleh silakan Pak. Ya, enggak apa-apa. Oke, baik, silakan Pak. Jadi diinterupsi aja saya kalau ada something wrong ya, supaya lebih bagus. So baik. Masalahnya itu kita enggak bisa dari apa ini. Oke, kita mulai. Selanjutnya tadi sudah dibilangkan. Jadi K3 mekanik dan alat-alat berat ini materinya. Subjek yang akan kita bahas yaitu sebagai berikut. Pertama, Permenaker 8 tahun 2020 pesawat angkat dan angkut. Ya, ini yang termasuk baru nih. Yang kedua, tipe dari production equipment. Apa yang dimaksud production equipment? Khususnya di pertambangan,
khususnya yang berhubungan dengan atau yang kita anggap pesawat angkat dan angkut. Sudah itu safe working load. Ya, safe working load sebagai kontrol engineering control, safety yang berhubungan dengan safety factor. Working load limit yang kita bahas, suatu safety factor ya, sudah kita bahas nanti. Satu jenis bahaya, level dari risiko dan kontrolnya itu bagaimana. Satu operator signal dan signalman. Oke. Nah, kita tadi telah bicara, bismillah. Ini pesawat tadi sudah saya bicarakan mengenai sertifikat saya. Oke, jadi latar belakang pelatihan ini adalah menurut Kemenaker catatan kecelakaan kerja di 2020 naik menjadi 107.000. Ya, laporan 12 Januari 2021. Ya, reporter Merdeka. Setelah itu melalui BPJS juga tercatat 65,8% dari eksiden terjadi di tempat kerja katanya. Ya, jadi sudah jelas tempat kerja. Jadi menurut Roswita Nila Kurnia ini sebagai Service Director di BPJS menjelaskan bahwa kecelakaan-kecelakaan di tempat kerja itu terjadi umumnya pada pagi hari. Ini ada kebenarannya juga ya. Oke, sekarang latar belakang yang dibutuhkan, maka kita butuhkan pelatihannya adalah seperti berikut. Ya. Kurangnya engineering control. Engineering control yang terhubung dengan safety factor. Safety factor apa nanti kita bahas. Sekarang kecelakaan kerja 2017-2018 yang berhubungan dengan pesawat angkat dan angkut. Ya, ini saya coba tampilkan. September 2017 sampai 26 Oktober 2017, Wasita Karya, Wijaya Karya. Ya, jembatan. Pokoknya ini yang berhubungan dengan pesawat angkat dan angkut. Ini 2017 sampai 16 November 2017. Berapa kali kecelakaannya itu? Ini tambah lagi 26 Desember sampai 2017 sampai 2 Januari 2018. Yang berhubungan dengan pesawat angkat dan angkut. Ya, pesawat angkat di sini halnya. Suatu 22 Januari 2018 sampai 4 Februari 2018 terjadi lagi jatuh girder. Jadi girder itu box girder itu yang untuk pengecoran yang apa itu yang di atas yang apa namanya itu beam konkret beam sama ya di kayu putih. 5 orang mengalami luka-luka. Ya keren juga. Oke, jadi kita dasarnya pelatihan ini perlu kalau agar kita paham. Kecelakaan itu bisa dihindarin sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan penting konsep dasar ketiga. Ini di grup juga pernah yang nanyain. Saya mau jelaskan di sini. Tujuan undang dan peraturan ketiga dikeluarkan itu apa? Supaya peraturan ketiga ini memberi informasi kepada kita bahwa ada bahaya, ya, dan ada bahaya yang menunggu kita dalam melakukan pekerjaan. Maka harus kita pahamin undang-undang ini dan peraturan ketiga ini. Sehingga dia akan terkait dengan kemungkinan akan terjadi kecelakaan kalau kita tidak menerapkan kontrol. Kenapa perlu mengendalikan risiko bahaya? Sudah jelas, risiko, ya, risiko itu pasti ada menimbulkan kerugian. Baik risikonya rendah atau sedang atau tinggi. Yang sudah jelas perlu dikontrol, dikendalikan dengan cara yang sesuai. Mungkin lebih jauh nanti kita lihat nanti. Definisi bahaya itu apa? Bahaya itu definisinya yaitu sesuatu yang berpotensi terjadinya suatu kecelakaan. Ya, misalnya orang kerja di ketinggian di tangga, bahayanya jatuh. Ya, bahaya jatuh. Tingginya 1 meter atau bekerja 2 meter, bahayanya tetap jatuh. Ya, bekerja dia 50 meter di atas tanah di ketinggian, bahayanya tetap jatuh. Namun bekerja dengan 50 meter di atas tanah dan dengan dibandingkan dengan 2 meter, bahayanya sama-sama jatuh dan resikonya berbeda. Ini yang dimaksud dengan risiko. Ya. Jadi bahaya dengan risiko itu berbeda bagi kita. Jadi definisi risiko apa? Risiko itu adalah penggabungan antara kemungkinan, tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan dan tingkat keparahan apabila terjadi kecelakaan tersebut. Jadi keseringan dan keparahan ini yang akan dilihat. Dan
yang didefinisikan berdasarkan risiko. Jadi kalau ada bahaya, maka kita lihat, pelajari risikonya kemana nih. Wah, risikonya nih besar ini. Tentu ada dasarnya kita bilangkan besar atau tinggi risikonya. Itu maksudnya di sini. Sudah itu dampaknya sudah jelas. Kalau dilihat secara program, secara menyeluruh, maka mengenai keparahan apabila terjadi kecelakaan ini dan tingkat keseringan dari kecelakaan yang sejenis itu bagaimana, itu penting. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan? Yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan 3 hal. Kecelakaan menimbulkan 3 hal: cedera pada manusia, kerusakan pada harta benda, dan yang ketiga apa? Terhentinya produksi. Ya, harus selesai produksi itu dalam 5 jam karena terjadi kecelakaan, bisa molor menjadi 10 jam. Ya, itu maksud diri kecelakaan. Jadi ada 3 jenis kecelakaan yang akan timbul. Berikut bagaimana mengatai performa K3 perusahaan, yaitu terkendalinya tingkat keseringan dan keparahan tadi. Jadi pada bulan Januari misalnya tingkat keseringan dan keparahan itu tinggi, ya, maka sejalan dengan jumlah jam kerja karyawan totalnya sebagai pembagi dari kecelakaan tadi, ya, satuannya terserah, maka terjadi penurunan grafiknya, ya. Seolah-olah tidak ada lagi kecelakaan, ya. Benar-benar tidak ada lagi kecelakaan, maka cenderung grafiknya akan turun. Kalau terjadi di Februari kecelakaan, ya, Maret, April, Mei, Juni itu tidak ada kecelakaan, maka dibagi dengan jumlah jam kerja yang dicapai oleh perusahaan, oleh karyawan, maka cenderung grafiknya akan turun. Gitu cara mengetahui performance K3 perusahaan. Ya, saya harap saudara mengerti karena ini sebenarnya khusus juga pelatihannya, ya. Apa dampak dari suatu kecelakaan? Yaitu kerugian berupa uang, berupa cost, ada biaya. Jadi kalau ada kecelakaan, biaya. Sudah jelas terjadi biaya. Kerusakan, damage tadi. Atau terhentinya orang berproduksi. Sudah jelas ada biayanya. Jadi dampaknya sangat jelas terhadap biaya. Bagaimana menganalisis suatu bahaya? Mengenai suatu bahaya ini sebenarnya banyak yang lemah orang kita, ya. Mengenali bahaya ini bisa melalui inspeksi, melalui maintenance, preventive maintenance, perawatan dari alat-alat. Kita mengenali kekurangan atau kelemahan standar yang sudah berubah akibat terjadinya tear and wear. Tear and wear itu kehausan. Maka cenderung dia tidak berfungsi 100% lagi komponen tersebut karena sudah terjadi kehausan. Atau setelan-setelan yang sudah kendor atau bagaimana, maka itu sudah menjadi suatu bahaya yang mengancam. Tunggu aja lagi nanti kecelakaan akan terjadi, maka otomatis akan terjadi kerugian. Apa saja bentuk pengendalian risiko? Pengendalian risiko ini banyak, ya. Kita tahu mungkin ada eliminasi, nanti kita lihat gambarannya. Eliminasi, ada substitusi, ada training, ya, itu berupa administrasi, kontrol. Nah, ada isolasi, menjaga jarak, dan ada administrasi dan ada APD, ya. Maka risiko bisa dikendalikan. Tapi tentu keefektifannya tidak sama. Bagaimana untuk kuantifikasi risiko bahaya? Ya, tadi dengan menggunakan manajemen matrix, manajemen risk management matrix. Oke, ini yang kita pelajaran materi yang lalu kita tidak bahas secara detail. Permenaker nomor 8 tahun 2020 diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja 8 Juni 2020 lalu. Peraturan ini bernama resmi sebagai Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai pengganti yang tahun 1985 tentang pesawat angkat dan pesawat angkut. Gitu. Pesawat angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat, ini sudah jelas. Sedangkan pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan difungsi untuk memindahkan benda, muatan atau dari satu tempat ke tempat lain. Dalam Permenaker 8 2020 pembicaraan tentang keselamatan dan keselamatan. Ini alat bantu angkat dan angkut. Di antaranya apa? Perencanaan, ini tidak terlalu terlalu teknis, ya. Pembuatan gambar rencana konstruksi, pembuatan spesifikasi prosedur,
penghitungan kekuatan konstruksi ini. Ini tentu kita orang safety atau para atasan sekedar tahu ya bahwa ini hal-hal yang harus diketahui, tidak bisa tidak. Nah, jadi kalau kita lihat gambaran ini, ada pesawat angkat, ya, ada 3 jenis di sini nih, ada pesawat angkat, yang ada stationary, ini mobile, dan ada yang floating. Ya, floating ini bisa saya pernah ngajar 2.500 ton floating batch ini. Ya, suatu kalau bahannya pesawat angkut dia mengangkut tanah dia, at moving equipment, ya bisa dibilang begitu. Permasalahan untuk kita sebenarnya meliputi ini pembuatan gambar konstruksi pondasi. Jadi ini hal-hal sebenarnya di 1985 juga disinggung, tapi sebenarnya ini tidak terlalu berhubungan dengan atau tidak. Yang penting kita tahu kalau sebagai atasan kita harus tahu semua itu ada dasarnya, ya. Dan dari sinilah keteledoran dalam pemakaian atau pengoperasian pesawat angkat dan angkut bisa menimbulkan kecelakaan. Itu. Pemeriksaan pengujian seperti yang saya bilang tadi, tujuannya adalah untuk identify hazard, mengenali bahaya guna pemeriksaan dan pengujian. Ya, dites masih mampu dia enggak, masih punya kemampuan yang diharapkan enggak, masih punya kemampuan sesuai yang diatur pabrik enggak, gitu maksudnya di sini. Penyediaan prosedur pemakaian pengoperasian. Jadi apapun yang dikerjakan, apapun yang dioperasikan harus ada ketersediaan prosedur. Ya, prosedur ini sama dengan pedoman teknis melakukan sesuatu. Pemakaian atau pengoperasian sesuatu, ya, dengan jenis dan kapasitas itu sama. Oke. Oke. Ini preventive maintenance. Apa ini preventive maintenance? Preventive maintenance untuk pesawat angkat dan angkut ini sangat diperlukan karena ini adalah berupa pemeliharaan, perawatan agar ada perbaikan-perbaikan terhadap temuan yang tidak memenuhi standar lagi. Jadi perawatan ini, preventive maintenance ini dibutuhkan agar peralatan angkat dan angkut ini kembali standarnya sesuai dengan pabrik. Ya, jarak remnya tuh gimana, masih pengeremannya, pokoknya daya angkatnya, semua itu dan harus sesuai dengan standar pabrik. Itu gunanya dilakukan pemeliharaan pesawat angkat dan angkut dan alat bantu angkat dan angkut yang meliputi ini. Itu maksudnya di sini. Sesuai prosedur pemeliharaan dan perawatan dilakukan secara berkala. Jadi preventive maintenance ini harus ada prosedurnya. Preventive maintenance ini biasanya dipedomani melalui eksternal dokumen yang ikut di peralatan tersebut. Jadi kalau kita punya peralatan, ya, itu harus ada buku eksternal dokumen dari pabrik, dan dari sanalah kita mendapatkan cara-cara bagaimana melaksanakan pemeliharaan preventive maintenance ini. Ini terus terang ini kerjaan saya betul dulu nih ya, waktu masih tahun-tahun 80-an, tahun 70-an, dapat memastikan bagian utama menerima beban dan program. Jadi secara otomatis kita akan tahu fungsi dari benda-benda atau komponen-komponen dari peralatan tersebut. Setelah itu apa? Jadi di preventive maintenance ini ada perbaikan, perubahan, dan modifikasi pesawat angkat dan angkut yang meliputi pembuatan gambar rencana ini, pemilihan perhitungan kekuatan konstruksi, pemilihan ini tentu selaras semuanya dengan ketetapan dan standar-standar dari pabrik. Nah, ini contohnya. Jadi peralatan pertambangan itu rusak tidak rusak kalau jamnya atau harinya atau kilometernya, mileage-nya, ya, mileage sudah mencapai jumlah tertentu, dia harus masuk bengkel. Rusak nggak rusak. Jadi kalau kita bagian preventive maintenance atau mekanik atau alat-alat atau
grup yang melakukan perawatan terhadap alat-alat pertambangan. Kalau rusak di jalanan itu malu, ya, malu kita. Ya, kalau mau rusak dia di bengkel yang harus tahu kita bahwa alat itu sedang rusak. Tentu harus ada program yang jelas. Itu yang dimaksud dengan preventive maintenance. Saya tahun 1973 saya dikirim ke Australia khusus belajar preventive maintenance ini selama lebih 3 bulan di beberapa lokasi di seluruh di negara-negara bagian Australia dulu. Ya, menarik. Jadi preventive maintenance ini kesimpulannya apa kalau bahasa Indonesianya? Perawatan, pencegahan agar peralatan pertambangan atau peralatan apapun, mobil atau apapun tidak rusak dia di jalanan gitu. Ya. Kita bagian maintenance malu kalau terjadi kerusakan di jalanan. Ya. Itu moto dari apa kita? Kebijakan kita. Jadi dari kerusakan. Jadi perawatan pencegahan kerusakan. Karena itu dengan adanya peraturan menteri ini, selanjutnya ini secara teknis peraturan menteri tenaga kerja ini tentang pesawat angkat dan angkut sudah diganti. Ya, ini diganti. Ini diganti dengan yang ini peraturan menteri tenaga transmigrasi yang keterkaitannya dengan undang-undang pesawat angkat dan angkut tadi atau peraturan pesawat angkat dan angkut tadi. Ini tentang pemakaian pesawat angkat dan angkut jenis rental. Jadi dari apa-apa yang dulu ya, peraturan atau undang-undang yang dijadikan pedoman dulunya sekarang sudah diganti dengan apa ini? Dengan 2020 ini, nomor 8 tahun 2020. Sekarang kita lihat syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan angkut. Bagi yang satu umum sifatnya, kita lihat perencanaan dan pembuatan pesawat angkat dan angkut sebenarnya bermaksud pesawat perlu meliputi pembuatan gambar rencana ini tidak perlu betul, enggak sekadar untuk ketahui aja bahwa semua itu harus berpedoman kepada ketetapan yang dijelaskan pada peraturan-peraturan ini untuk sebagai acuan aja. Bisa ada perhitungan kekuatan konstruksi dan lain-lain, pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban perlengkapan yang sesuai dengan konfigurasi yang dilakukan. Jadi itu semua teknis ya. Namun yang penting kita tahu asalnya itu dari mana. Yang kita bahas ini ya. Bagaimana penerimaan beban pada tempat-tempat tertentu sudah jelas adanya. Pemakaian atau pengoperasian sesuai dengan jenis dan kapasitas. Ya. Jadi gini, kalau terjadi suatu pelanggaran atau suatu kecelakaan atau apa, kita bisa mengacu kepada peraturan nomor 8 tahun 2020 ini. Pasti ada yang tidak sesuai. Ya, misalnya nomor 5 ini, perbaikan, perubahan, atau modifikasi pesawat angkat dan angkut. Semua dimaksud dalam harus meliputi apa? Ada pembuatan gambar, rencana, perhitungan kekuatan konstruksi, dan pemilihan dan penentuan bahan. Pokoknya semuanya bisa dijadikan, semuanya bisa mengacu kepada apa yang dikeluarkan tentang pesawat angkat dan angkut ini, yang nomor 8 tahun 2020. Macam ini pesawat angkat, pesawat angkut sebenarnya dimaksud dalam pasal 4 huruf ini meliputi alat berat. Jadi dari apa? Forklift, lift truck, reach, stacker, roller vibrator, apa semua. Mungkin saudara udah tahu kereta ini kereta gantung macam-macam itu termasuk jenis ini. Ini klasifikasi alat berat, ya. Eskavator, beku, shovel, bulldozer, grader, loader, kompaktor, scraper, vibrator, pipe, semuanya yang didukung oleh peraturan Menteri nomor 8 2020 tadi. Ini personal basket, truk. Oke, kita teruskan aja ke ruang pengisian menang. Ini tetap tentang kejelasan atau ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan konstruksinya. Kabin operator harusnya bermana. Ya. Ini tentu lebih terfokus kepada fabrikan, pada perbaikan atau fabrikan itu maksudnya yang membuat alat-alat ini. Di Indonesia pada umumnya ada juga ya kita tulis assembly. Kalau Caterpillar ya Caterpillar itu ada di assembly,
di daerah Cilengsi itu, enggak salah saya dulu pernah saya lihat. Oke, jadi ketentuan-ketentuan ini ada semua di Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2020 tadi. Setelah itu menarik ini pengoperasian untuk pesawat angkut bertenaga penggerak motor bakar dilarang di jalan daerah yang berbahaya kebakaran, peledakan atau ruangan. Namanya hazardous area, misalnya daerah apa? Daerah perminyakan, ada di sana tempat-tempat yang tidak boleh mesin dioperasikan, mobil tidak bisa lebih. Karena udara di sana itu mengandung gas yang mudah meledak, yang mudah terbakar. Itu diistilahkan hazardous area. Hazardous area. Sekarang alat bantu angkat ini ada yang disebut kalau biasa itu lifting gears. Jadi lifting gears ini terdiri dari sekel, turnbuckle, swivel, eyeball. Dan ini bagian yang harus kita inspeksi karena banyak terjadi kecelakaan akibat gagalnya kita mempertahankan mutu atau standar dari alat-alat ini. Ya, misal sekel, iPad, hooker, rings, master link, clamp, gravel, dan magnetic lifter. Jadi alat bantu angkat harus, karena bagaimanapun lifting gears ini yang maksudnya lifting gears, ya, ini fungsinya sama aja dengan alat angkat itu sendiri. Kalau ini gagal ya bisa menimbulkan bahaya. Jadi bagaimana alat bantu angkat dan angkut tersebut dilengkapi keterangan kapasitas. Jadi harus tertulis kapasitasnya, kunci pengamanan khusus alat bantu angkat, pokoknya semuanya tercover di sana. Jadi di sini dalam penggunaan alat bantu angkat ini, alat angkat dan angkut ini harus diperiksa terlebih dahulu, dilakukan inspeksi oleh rigger atau juru ikat sebelum digunakan untuk pengangkatan benda kerja atau zaman ataupun muatan. Jadi maksudnya di sini adalah apa? Lifting gears itu alat angkat seperti sekel, seperti hook atau macam-macam rantai lifting, wire rope, slings, itu harus diperiksa secara rutin saat akan digunakan dan selama dipergunakan. Tidak boleh kita lengah. Sesuai dengan jenis dan kapasitas, mempunyai jarak paling 5 meter kalau ada sumber listrik. Sering terjadi kecelakaan akibat listrik overhead. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini inspection dan testing. Sebentar. Jadi ini yang berhubungan dengan inspection. Bisa kan dengar? Nah, Mas Asif? Ya Pak, gimana? Bisa didengar nggak? Di videonya itu Pak ya, kayaknya nggak ada suaranya ya Pak ya? Nggak keluar suaranya? Nggak keluar, hanya gambar saja Pak. Oh. Sekarang? Sekalian dijelaskan saja Pak. Oke. Oke, jadi ini adalah usaha untuk memastikan ada bahaya tersembunyi, ada kehausan yang sudah perlu diperhatikan. Maka diperlukan inspeksi dan testing. Ya. Pemeriksaan, perawatan itu tidak terlepas dari akan terjadi suatu kecelakaan. Karena ini bagian yang penting. Jadi perlu dipastikan bahwa kegiatan inspeksi ini
harus jalan terus. Kalau kita sebagai orang safety atau orang sebagai atasan di perusahaan, jangan sampai lupa melakukan, jangan sampai, dia sudah ada programnya. Jadi maksud programnya itu tinggal menjalankan aja lagi, sudah tuh ada bukti bahwa itu dijalankan. Ini. Jadi termasuk juga ada pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan di sana. Ini bagaimana cara membuat peralatan-peralatan lifting gears. Oke. Oke, saya jelaskan lagi bahwa preventive maintenance itu termasuk di sana itu inspeksi, pemeriksaan. Setelah itu dipastikan itu jalan terus sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Tidak bisa terlewatkan, tidak bisa dilupakan. Karena ini bisa akan mengundang terjadinya suatu kecelakaan. Jadi alat bantu angkat tadi atau lifting gears ya harus dipastikan tidak mengalami perubahan bentuk dan warna. Ya, sudah itu cacat dan atau rusak dan atau tidak boleh dioperasikan saat kecepatan angin 38 km per jam. Ya, itu sudah aturannya karena akan sangat membahayakan. Setiap orang dilarang memindahkan alat bantu angkat dan angkut dengan cara diseret di tanah. Jadi misalnya lifting gear, alat-alat lifting gear ini, alat-alat shackle atau apa semua itu ya tidak boleh diseret-seret di tanah karena itu akan terjadinya kehausan dan kerusakan. Jadi sudah jelas diatur semuanya di peraturan-peraturan itu. Pasal 127 alat bantu angkat angkut dilarang digunakan apabila telah terjadi perubahan bentuk. Shackle-nya sudah berubah bentuknya, sudah molor ataupun yang lain, cacat atau rusak dan atau kecepatan angin. Ini seperti yang dijelaskan tadi ya sebenarnya. Ini ketentuannya kecepatan angin tidak boleh keren dioperasikan apabila sudah melebihi 38 km. Ini kecepatan angin maksimum baru aman kita menggunakan alat angkat dan angkut. Oke, pasal 129. Sling meliputi sling tali kawat baja, wire rope, sling rantai, chain sling, sling sabuk, webbing sling, dan sling tali syarat. Itu jenisnya. Penggunaan sling dalam peikatan harus sesuai dengan jenis dan kapasitasnya. Jadi dia sudah ada kapasitasnya dan kita tidak boleh melebihi ketentuannya. Perpanjangan sling, jadi kemungkinan terjadi perpanjangan yang molor, maka itu sudah merupakan kerusakan. Itu terjadi terhadap turnbuckle, shackle, link, dan rings. Setiap orang dilarang membuat simpul pada sling saat penggunaan sling dalam pengikatan. Jadi kita tidak boleh menggunakan sling ini sebagai menjadi diikat-ikat gitu ya, karena dia dibikin bukan tujuannya untuk diikat seperti tali. Pengikatan alat bantu angkat, jadi alat bantu angkat ini bahasa lainnya itu adalah lifting gears seperti shackle, wire rope, webbing sling harus kuat dan aman. Ini seperti ini yang kita harus pahamin. Setelah itu bagaimana pengikat alat bantu angkat dan angkut tidak memenuhi syarat sebagai dimaksud itu harus digunakan tambahan dengan alat kelengkapan berupa shackle. Ya sudah jelas. Mungkin kita butuh shackle atau tambahan. Atau juga mungkin kita menggunakan magnetic lifter. Magnetic lifter bagaimana alat ini untuk bisa mengangkat itu dengan cuma terjadinya kemagnetan. Ya. Jadi kemagnetan itu kuat sebenarnya. Ini bentuk lifting gears yang kita bicarakan tadi. Ya, lifting gears.
Bermacam-macam namanya. Ini magnetic lifting gear. Jadi magnetic apa ini? Field lifter namanya. Ini bisa ditempelkan aja ke besi, sudah bisa diangkat besi tersebut. Karena dia kemagnetannya kuat kali. Ini jenis rigging dan sling gears. Ada wire rope, ini jenisnya wire rope. Ya kita istilahkan ya. So begini, kita tuh susah ya. Saya lebih cenderung menggunakan istilah-istilah barat aja daripada istilah-istilah bahasa Indonesia. Ya. Kalau wire rope ya berarti bahasa Indonesia-nya apa itu? Kawat baja. Ya. Sudah itu synthetic fiber sling. Ini webbing sling. Ya, webbing sling ini modelnya ini. Chain sling, rantai. Hooks. Ini. Sebab semua lifting gears ini ya atau slinging gears ini mempunyai batas dan mempunyai kemampuan yang ada batasnya. Jump shackle, eye bolt, chain block dan pull lift. Ini chain block dan pull lift. Sudah itu ada plate clamp untuk angkat plat. Oke, pada umumnya ya, pada umumnya kecelakaan pada pesawat angkat dan angkut umumnya yang berhubungan dengan bahaya fisikal kinetik. Fisikal kinetik yang paling menonjol adalah fisikal kinetik, yaitu terjadinya benturan terhadap tubuh, apa namanya ini, terjepit atau terpukul, terbentur, itu semuanya bahaya fisikal, ya bahaya fisik dalam bentuk kinetik. So bahaya itu ada 6 minimal ya, ini minimal. Jadi bahaya listrik, bahaya panas, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomis. Ya. Sedangkan kontrolnya adalah eliminasi, menghilangkan, mengganti, isolasi, memisahkan, rekayasa, administrasi, dan APD. Administrasi ini yang paling banyak nih. Kalau engineering control juga paling banyak mengenai safety factor misalnya. Nanti kita bahas mengenai melihat safety factor nanti. Namun kontrol ini secara hierarki mempunyai efektivitas yang berbeda. Yang paling efektif itu adalah nomor 1 ini dengan kontrol menghilangkan, ya, menghilangkan bagian-bagian yang berbahaya dari suatu mesin misalnya. Menghilangkan ini mungkin saudara bisa tahu maksudnya. Suatu nomor 2 ini dengan cara mengganti substitusi, ya. Misalnya tadinya kita bekerja pakai tangga kecil yang 10 meter tingginya, kita ganti dengan perancah, itu mengganti namanya. Suatu kalau nomor 3 ini isolasi dari kemungkinan kita terpapar, kayak isolasi corona itu juga isolasi kontrol, itu juga berupa kontrol itu sudah. Suatu engineering control, yaitu menetapkan safety factor. Sudah itu penggunaan administratif. Administratif ini macam-macam, ya, dengan pelatihan, dengan himbau-himbauan, rambu-rambu, itu kontrol administratif terhadap risiko bahaya. Kita diberitahu. Yang terakhir PPA. Namun keefektifannya berbeda. Dia lebih nomor 6 atau ini efektifnya tentu tidak sama dengan nomor 1. Ya, itu maka dibilang di sini ini hierarki. Hierarki ini artinya kan urutan kontrol. Jadi kontrol administratif apa namanya ini undang-undang apa peraturan dan undang-undang ini sebagai kontrol administrasi terhadap bahaya, kontrol administrasinya. Jadi ini bahaya ada nih fisikal ini tadi
dan kita nilai risikonya, tingkatnya, suatu kita terapkan kontrol yang sesuai. Kontrol yang sesuai itu adalah administratif ataupun training, rambu-rambu, peraturan K3, semua itu termasuk kontrol administratif. Di sini kita lihat kecelakaan forklift sebagai pesawat angkat dan angkut. Jadi bisa menimbulkan kerugian dalam bentuk 3 seperti dibilang tadi, rusaknya peralatan, equipment, hilangnya produktivitas, dan terjadinya cedera kepada manusia. Dampak dari suatu kecelakaan. Di perkiraan UNOSA misalnya 680.400 eksiden tiap tahun akibat kecelakaan forklift. Jadi 90.000 karyawan menanggung cedera. Itu banyak, itu forklift accident. Ini bentuk kecelakaan forklift. Oke. Bagaimana Mas Asif? Ya, Pak Irman. Masih bagus suaranya? Ya, sepanjang ini bagus, Pak. Oke, bagus. Jadi forklift operating environment. Jadi kecelakaan forklift ini sering terjadi kenapa? Dia lingkungannya tuh sangat rumit. Misalnya ada orang jalan kaki, ya, tidak terpisah gitu ya. Ada blind spot, tempat-tempat yang buta, kita sudut-sudut yang buta tidak tahu, kita tahu muncul dia forklift. Sudah itu ada, dan dia sifatnya juga bisa dioperasikan di tempat yang tertutup, di dalam ruangan atau juga di luar. Ini sifat operasi atau penggunaan dari forklift, sehingga cenderung terjadi kecelakaan. Juga dia di lorong-lorong sempit, di tiang-tiang bangunan, ya, turning radiusnya pendek, suatu sering beroperasi 24 jam. Ya, di gudang-gudang tuh gitu. Ini sambungan dari fork, garpu dari forklift. Sambungan. Ini sambungan. Jadi di forknya dimasukkan di sini nih untuk supaya panjang. Tapi namun mempunyai kemampuan kekuatannya berkurang. Macam di sini kan kelihatan posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kemampuan angkatnya berkurang. Ini panjangnya ya, panjangnya molor ya. 920 sampai tambah panjang dia molor, tambah lemah dia. Daya angkatnya jadi berkurang. Tadinya dia bisa mengangkat 10 ton, maka pada jarak yang sudah sampai di ujung ini dia cuma mampu mengangkat 960, kurang dari 1 ton. Itu maksud di sini nih kan kita belajar di sekolah. Ini contoh extension dari forklift ya, dari boom atau apapun sifatnya. Kita lihat di sini. Jadi posisinya itu akan membuat dia tambah lemah, tambah ke ujung dia tambah lemah. Ini perlu dipahami mengenai forklift ya. Jadi ini maksimum mengangkat itu bisa dia 6 ton ya. Namun dengan catatan ini jarak A-nya nih tingginya nih 3 meter ke atas gitu. Ini garpunya kan dari forklift. Setelah itu kalau B ini tidak boleh lebih dari 60 cm atau 600 mili. Ya, besar ini dari benda yang akan diangkat. Ya. Maka dia mempunyai kemampuan maksimum bisa 6 ton. Kalau konfigurasi ini berubah,
maka kemampuan angkatnya tidak bisa lagi 6 ton. Mungkin bisa 3 ton aja, bisa 2 ton aja. Bisa 1000 atau 1 ton aja. Tergantung dari konfigurasi ini tidak memenuhi. Ya. So pada jarak ini atau B ini, ya B ini garpu backrest dari garpu, suatu center dari beban ini di sini, maka B inilah yang menentukan. Kalau B ini panjang, ya lebih panjang dia, maka dia tidak mampu lagi mengangkat 6 ton. Ya, begitu maksudnya di sini nih. So bisa saja benda yang diangkat ini nih secara menyeluruh ringan, kayak portakem misalnya, kayak bukan portakem apa namanya ini, kayak kontainer. Kontainer itu kosong mungkin paling berapa? Mungkin 2 ton. Tapi tidak bisa diangkat oleh forklift yang kemampuan angkatnya 5 ton. Kenapa? Karena dia terlalu lebar. So center gravity-nya nih, load center-nya nih lebar. Maka cenderung dia tidak mampu. Itu maksud di penjelasan di sini. Jadi ini berupa apa namanya ini, pedoman dalam menghitung kemampuan daya angkat dari forklift. Jadi maksimum kapasitas itu 3 ton. Load height diangkat paling tinggi itu 3 meter. Ini 3 meter ke atas. Load centernya 500 atau setengah meter. Gitu. Dalam kondisi beginilah dia bisa mengangkat, seperti dibilang tadi adalah, dia mengangkat 3 ton, bisa dia mengangkat. Itu maksud di sini nih. Dan ini berupa data-data yang biasa menempel di sini. Di perusahaan, di dashboard. Sehingga operator memahami ini nih. Oke, ini sama dengan tadi ya, kemampuannya. Ini nih. Berbeda-beda kemampuannya. Kalau di sini posisinya bisa dia mengangkat 1,5 ton. Ya. Kalau di sini 1/4 ton. Kalau di sini 1 ton berkurang, tambah di ujung, tambah berkurang. Ini maksud dari sifat pengangkatan pada forklift. Ini extension namanya ya, untuk disambungkan. Jadi panjang itu otomatis dia akan membuat dia lemah. Ini yang perlu dipahami. Faktor manusia. Jadi yang menyebabkan kecelakaan itu umumnya adalah ini, faktor manusia. Faktor manusia. Berikutnya, kenapa tidak bergerak dia nih? Faktor manusia, faktor keadaan dan lingkungan, faktor mesin. Faktor manusia paling besar dan pengaruhnya sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Misalnya apa? Salah dalam pengoperasian. Orangnya tidak pengalaman atau ngantuk atau tidak siap. Salah pengoperasian, kurangnya perawatan dan pemeriksaan alat. Kembali lagi perawatan dari preventive maintenance. Nah, preventive maintenance ini sangat penting. Sangat menentukan keselamatan. Suatu rambu-rambu peringatan di lingkungan kerja tidak memadai. Rambu-rambu ini tadi apa? Kontrol apa? Kontrol administrasi. Barang yang diletakkan dasar garpu kurang stabil. Jadi pemasangan di garpunya kurang stabil. Akibatnya bisa terjadi kecelakaan. Operator forklift tidak mengetahui kondisi jalan dan menjalankan terlalu laju. Bisa terjadi kecelakaan forklift. Oke. Selanjutnya. Ini signalnya kadang-kadang macet. Gelap di pasnya. Jadi pejalan kaki juga sangat mempengaruhi keselamatan kerja operasi dari forklift. Ini untuk dunia ya, bukan untuk di Indonesia. Indonesia kadang-kadang tidak terlalu sesibuk yang di luar sana.
Itu bedanya. Pedestrian kontribusi. Jadi sering orang pejalan kaki itu dia menyumbang timbulnya kecelakaan. Forklift. Pejalan kaki tidak mengerti jarak berhenti. Sudah itu pejalan kaki mencoba mengalahkan forklift. Ini sering terjadi. Ini kondisi ini sekarang, ya. Bagaimana dia mengawasi sini ada forklift di sini kerja, tahu-tahu terbentur tangga ini terjadilah kecelakaan. Tapi kalau seorang atasan atau orang safety dia bisa mengenali bahaya di sini nih. Maka apa ini tangga ini dilindungin supaya jangan mendekat forklift di sana. Kayak ini nih, ini unsafe act, kerja tidak aman ini, ya. Cenderung aja melakukannya. Ini jelas bukan mungkin di Indonesia terjadinya ini. Ini penyebab kerusakan truk, data-datanya ya bisa dilihat di sini. Ini lepas dari loading deck, elevated employee on lift, dia mengangkat orang pada garpunya, tabrakan muatan sehingga jatuh atau tertabrak oleh forklift. Ini jenis-jenis kecelakaan yang ditimbulkan forklift. Ini faulty power lift, jadi gagalnya tenaganya berkurang gitu. Tenaga bekerjanya dari forklift tersebut tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. Sudah itu bahaya juga forklift ini kalau digunakan di tempat tertutup, tidak ada ruangan jendela atau apa, ini akan dipengaruhi oleh kesehatan oleh fumes. Fumes itu asap knalpot, ya. Suatu forklift truck material juga, forklift ini bisa menabrak material sehingga terjadi kecelakaan. Hilang kontrol terhadap forklift. Sudah itu maintenance prosedurnya tidak sesuai. Sering terjadi itu, ya. Oke, jadi presentasi dari kecelakaan forklift. Cara untuk mengurangi kecelakaan forklift harus pelatihan. Pelatihan ini juga penting bahwa dilaksanakan refreshing training. Ya, refreshing training penyegaran, pelatihan penyegaran. Yaitu maintenance equipment, perawatan, suatu area operasi yang operation kontrolnya yang kurang. Ini. Ngatur dasar forklift, fungsi selanjutnya adalah berfungsi untuk mengambil, kita sudah tahu semua itu fungsinya, istilah safety factor. Ini kita bicara mengenai safety factor. Safe working load atau beban kerja aman, working load limit, batas beban kerja aman, safety margin, tenaga cadangan, safety factor, perbandingan beban putus dengan SWL. Ini kita harap paham ya sudah. Perencanaan dasar untuk pengangkatan aman, safety factor. Jadi safety factornya sangat menentukan. Ya, ini berupa engineering control, kontrol rekayasa safety factor tersebut. Ini ketetapan yang dibuat oleh ILO ya, International Labour Organization, yang berhubungan dengan safety dan health di tempat kerja, ya, keselamatan kerja. Ini tiap hari katanya orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau yang berhubungan dengan pekerjaan. Lebih dari 2,78 juta manusia meninggal tiap tahun. Ini data-data yang mengatakan bahwa kecelakaan itu terekod dan sangat merugikan, sehingga menurunkan gross domestic product each year. Apa yang maksud gross domestic product each year? Yaitu nilai produktivitas tiap masyarakat itu, setiap masyarakat itu diambil rata-ratanya.
Jadi biasanya rata-rata itu 4% untuk dunia. Lebih jauh 8% yang sebenarnya untuk Indonesia. Ya. Jadi otomatis kita tuh menyumbang. Kalau rata-rata dunia cuma 4%, 3,94% itu kita bulatkan jadi 4% saja. Namun Indonesia kalau diambil satu laporan ya, berarti Indonesia ini 2 kali dari 4%, jadi 8%. Jadi kita menyumbang, ya menyumbang ke hitung-hitungan ini. Yang anehnya Depnaker tidak pernah membawa kasus ini atau menceritakan atau menseminarkan ya bahwa kecelakaan biayanya akan membuat sebuah bangsa menjadi lebih miskin. Oke, itu maksudnya. Jadi harus kembali ke aturan-aturan dasar, regulation dari ini berdasarkan apa? Apa namanya ini? ILO, International Labour Organization. Undang-Undang 1970 ini juga sekarang sebagai persyaratan keselamatan kerja. Jadi ada Bureau Labor Statistik mengatakan karyawan itu meninggalnya tidak ketolongan banyak 10,3 juta di konstruksi. Rata-ratanya 42,6 tahun yang pekerjaannya gitu umurnya. Dan 991 construction worker yang terbunuh atau meninggal di pekerjaan. Ini sebagai rata-rata. Yang paling sering terjadi itu kontak. Kontak itu perpindahan energi, overexertion, kelebihan, yang lain. Ini semua persentase dari kecelakaan di industri. Ini tentang pasal 3. Dan mengamankan mempelancar pengangkutan orang. Jadi di Undang-Undang 1970 sudah dijelaskan di nomor N, yaitu mengamankan dan mempelancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Itu tanggung jawab dari perusahaan. Perusahaan akan mendelegasikan kepada supervisor, atasan, atau kepada orang safety. Ya. Tentu mengerti dia apa yang harus dilakukan. Ini pelatihan waktu itu. Jadi di peraturan Menteri 19 SMK 3 ini ya, ini akan kelihatan nanti bagian-bagian yang mana yang harus dibenarin. Ini di keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Bekerja itu harus ada prosedur, SOP. Setelah itu bagaimana mengoperasikan alat tersebut supaya aman dalam melakukan pekerjaannya. Jadi ini bentuk laporan pengolahan material dan perpindahannya. Jadi untuk pelatihan pesawat angkat dan angkut, sudah jelas nomor 6 dengan nomor 9 ini yang mendominasi. 10 pengumpulan dan penggunaan data. Ini untuk menghitung kinerja dari safety yang seperti kita bicarakan tadi. Pemeriksaan SMK 3 juga. Ini salah satu kriteria. Jadi yang ini semua ini kriterianya nih. Kriteria. Ya, misalnya di sini nih, di sistem manajemen K3 ini, 50 tahun 2012 ini, penanganan secara manual dan mekanis. Ya, bagaimana orang aman bekerja untuk supaya jangan terjadi cedera pada tubuhnya.
Jadi ini sama manual handling ini ya, manual handling. Oke. Jadi pengoperasian atau pelaksanaan kerja itu ada dua sifatnya. Ada secara manual, ada secara mekanis. Kalau manual, kita menangani sesuatu itu secara dengan tangan aja gitu, dengan tubuh aja, dengan bagian tubuh aja. Kalau mekanis berarti dengan cara alat. Jadi ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi bahaya dan nilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. Ya. Jadi harus ada mengidentifikasi bahaya ini kita harus ada prosedurnya. Sehingga penanganan secara manual itu bisa tidak menimbulkan risiko bahaya. Satu, identifikasi bahaya dilaksanakan petugas kepentingan. Jadi ini bagian atasan ataupun orang safety mengenali bahaya, menilai risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkepentingan dan berwenang. Pengusaha menjauh cara mengendalikan risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan jadi bagaimana menerapkan dan meninjau cara pengendalian risikonya, yaitu dengan prosedur yang benar dalam melakukan pekerjaan tersebut, dalam mengangkat misalnya. Sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan ada 3 kriteria. Setelah itu terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di SMK 3 itu sendiri sudah ada bagaimana perusahaan memastikan pesawat angkat dan angkut ini terlatih orangnya, ada terawat dia, preventive maintenance. Ya. Di sini apanya? Requirement-nya, persyaratan yang harus dipenuhi. 921. Ini kembali lagi hazard identification. Bagaimana kita mengenali bahaya? Ya, ini bahaya semua nih. Bagaimana kita mengenali bahaya? Fisikal kinetik ini yang hubungannya dengan pesawat angkat dan angkut. Ini kontrolnya tadi. Mungkin engineering control, mungkin administratif control. Ini bentuk kecelakaan-kecelakaan yang timbul. Bayangkan aja. Wire rope safety factor. Ini safety factor untuk wire rope sekarang menjadi 5. Tidak seperti dulu. Berdasarkan 2020 ini ya, Permen nomor 8 2020 ini mengenai pesawat angkat dan angkut. Jadi wire rope ini sekarang safety factornya 5, kalau dulu 3,5. Menarik juga ya kalau kita perhatikan. Bow shackle, D-shackle jenis ini dia mempunyai safety factor yang berbeda-beda. Ini grade S. Jadi kalau shackle ada grade S berarti dia sudah memenuhi syarat untuk digunakan mengangkat yang berat-berat sesuai dengan kapasitas dari shackle itu sendiri. Webbing sling. Ya, ketentuannya webbing sling di sini. Webbing sling dia mempunyai safety factor juga, kemampuan. Oke. Ini bentuk kerusakan yang ditimbulkan pada webbing sling. Ya, ini kena rusak kemikal, ini kena panas, ada lubang sini, cut and tears, atau bentuk begini. Jadi yang kita harus pahamin bahwa lifting gears atau alat-alat angkat, peralatan angkat ini harus diinspeksi secara terus-menerus. Jangan sudah cacat kayak begini dipakai terus. Ya, untuk kita yang karyawan yang akan rugi terjadi kecelakaan. Ini wire rope. Ini bentuk-bentuk kerusakan pada wire rope yang sering dijumpai untuk diganti atau diganti biasanya. Ini webbing sling.
Ini bentuk webbing sling. Untuk mengatur safe working load-nya, working load limit. Ya, working load limit, webbing sling satu di sini. Jadi ketentuannya berdasarkan data-datanya aja untuk memastikan dia tuh aman untuk dipakai, aman untuk dioperasikan. Lari. Oke. Penting diketahui bahwa rantai mempunyai grade 80 yang boleh digunakan untuk mengangkat di atas kepala. Jadi harus ada tanda yang jelas grade-nya, yaitu grade 80. Ya. Jangan sampai terpakai untuk mengangkat alat yang grade-nya di bawah 80, misalnya 70 grade-nya. Itu untuk pengikatan, bukan untuk lifting. Sini maksudnya dia, di sini. Ya. Di sini tertulis ada 80. Wah, dia nih grade-nya 80, aman untuk digunakan. Lebih pengangkatan yang kita lakukan. Ini grade 80 alloy steel chain. Ya. Chain ini mempunyai grade 30. Kalau grade 30 itu tuh mild steel. Mild steel itu plat-plat besi yang dipakai tukang las untuk bahan-bahan fabrikasi. Itu grade-nya 30. Kalau grade 70 ini high tensile, ini digunakan untuk lashing, untuk mengikat. Ya. Grade 80 inilah yang boleh untuk lifting di atas kepala, overhead lifting. Grade 80. Karena dia mempunyai kekuatan yang berbeda. Ini ada tandanya kalau rantai itu grade 30, ya. Di sini grade 80 di sini. Berarti boleh dipakai untuk lifting, untuk mengangkat. Ya. Kalau mengukur rantai diameternya di sini. Jadi kalau di sini diameternya misalnya taruh 8 mili diameternya, di sini diukur 8 milinya. Jadi bukan ukurnya di sini, bukan. Di sini kita mesan 10 mili, ya 10 mili ini. Berarti diameter ini nih. Dan tentu panjangnya. Jadi di sini ukuran diameternya. 3 faktor penyebab terjadinya kecelakaan yaitu manusia, yaitu peralatan. Kalau manusia udah jelas. Akibat apa? Manusia itu operator kren misalnya tidak kompeten, tidak mengenali risiko bahaya proses kerja, tidak menjalankan wewenang tanggung jawabnya. Itu operator kren atau rigger. Maksudnya begini, mungkin kren itu bergerak tapi riggernya tidak ada ngasih aba-aba. Jadi operator aja yang bekerja sendiri, sering terjadi kecelakaan itu. Saya di Maruwai kita usulkan ke manajemen kren tidak boleh bergerak tanpa aba-aba dari rigger. Jadi kalau rigger tidak ada hari itu, ya perusahaan itu jangan bergerak kerennya. Bisa enggak begitu perusahaan? So, sering kecelakaan terjadi, riggernya tidak hadir, tidak melihat. Itu maksudnya di sini. Suatu peralatan, ya tadi seperti tidak ada preventive maintenance-nya, tidak diinspeksi, tidak disertifikasi, tidak dites, tidak melakukan maintenance peralatan, dioperasikan di tempat-tempat yang salah. Ada bahayanya.
Yang ketiga apa? Lingkungan. Lingkungan ini misalnya angin atau hujan terlalu kencang, ombak terlalu besar, beroperasi. Kalau pengangkatan di tengah laut ya, itu safety marginnya harus ditinggikan. Kita kalau di darat boleh ngangkatnya cuma maksimumnya setelah diperhitungkan boleh ngangkatnya cuma 50 ton, maka kalau di laut yang boleh yang 50 ton itu menjadi 25 ton. Ya, ini keseriusan bekerja di laut. Ombak terlalu besar beroperasi di laut sekitarnya itu salah satu yang mendukung terjadinya bahaya. Pencahayaan kurang, bahaya di atas overhead, sekitar kren, bawah tanah, dan macam-macam bisa terjadi. Oke, bentar. Jadi pencahayaan kurang, bahaya di atas overhead, sekitar kren, bawah tanah, itu tidak mendukung, maka terjadilah kecelakaan. Ini lifting engineering. Untuk mencegah kegagalan saat menggunakan alat angkat mengangkut kekuatan. Safety factor merupakan pertimbangan adanya penurunan kekuatan yang ditetapkan di bawah breaking strength akibat kehausan penggunaan karat penggunaan. Itu gunanya safety factor berupa angka tanpa satuan untuk menjamin pembebanan aman. Berupa angka kelipatan dari beban maksimum yang diizinkan. Safe working load. Breaking strength adalah beban yang membuat putusnya atau patahnya sesuatu. Jadi ada pengetesan. Mungkin gambarannya di sini. Jadi safe working load atau working load limit itu menjamin beban angkat aman. Beban yang diangkat itu aman. Ya, SWL safe working load atau working load limit, breaking strength per safety factor yang ditetapkan, misalnya safety factornya 5 atau 6. Ya, tergantung ini. Jadi ini safety factor. Kalau dulu 3,5 untuk wire rope ya di peraturan menteri dulu, tapi sekarang 5. Nah, sesuai itu harus berubah. Jadi lebih kuat safety faktornya sekarang sampai 10. Jadi lebih tinggi angka safety factor, maka lebih tinggi tingkat risiko yang dipertaruhkan. Misalnya untuk mengangkat manusia, ya, atau lift itu kan manusia dalamnya. Maka safety factor dari wire rope-nya itu jadi 10 yang dibolehkan. Dari pabrik sudah ditetapkan untuk lift itu wire rope-nya 10. Tapi kalau untuk angkat-angkat biasa aja boleh 5. Angka 5 ini. Ini maksudnya di sini. Coba kita lihat. Cara kerjanya, gimana maksud safety factor? Factor of safety atau safety factor. Ini putusnya dia atau breaking load strength-nya itu 50 ton. Ya. Wire rope ini putusnya 50 ton. Safety factornya 5. Ya. Safety factornya 5. Sedangkan safe working load-nya otomatis menjadi 10 ton. Jadi kita aman kalau memakai 10 ton. Ya. Kalau dipakai 50 ton, dia putus dia. Berarti tidak aman, tidak boleh. Kita mau memakai boleh 10 ton maksimum. Maka ada angka keamanannya di sini 5. Itu maksudnya di sini. Contohnya begini, lihat. Kasih 10 ton, ini dibeban, ini dites nih ya. Dikasih 10 ton, aman aja. Dikasih 20 ton, aman aja. Dikasih 20 ton, 30 ton, aman aja. 40 ton, aman aja. Dikasih 50 ton, putus dia. Ya. Maka kita aman menggunakannya kalau kita pakai cuma 10 ton. Ada 40 ton lagi yang membuat dia itu tidak bisa putus. Itu namanya yang safety factor. Safety factor ini banyak aplikasinya ya, tergantung dari saudara-saudara untuk menerapkannya. Ini mengenai ini juga bagaimana jarak safety margin 30%, safety margin 10%. Ini 1 ton juga diangkat, tapi kalau sudah diameternya nih jauh 9 meter, maka kemampuannya
sudah berkurang. Seperti tadi di forklift tadi kita bicarakan. Ya. Self lifting operation. Counterweight ya, ini saya rasa mudah mengenainya juga. Nggak ada lagi yang perlu apa. Dynamic load ya, ini dynamic load sering terjadi di mana terjadinya sentakan. Jadi kalau terjadi sentakan, kejutan dari beban yang diangkat itu bisa menjadikan beban itu 3 kali lebih berat dari awalnya. Jadi diangkat misalnya 1 ton, terjadi sentakan atau kejutan, ya, shock. Maka yang 1 ton itu menjadi 3 ton dia. Di sini terjadi kecelakaan sering. Jadi beban yang mendapat sentakan bisa membuat beban tersebut menjadi lebih berat 3 kali. Ini berdasarkan Permen 20 ini. Gerak mula dan berhenti secara tiba-tiba itu adalah pelanggaran. Oke. Basic system pooling. Oh, ini kelengkapan materi yang selanjutnya yang berhubungan dengan sebab keren ya tidak lepas sebagai mekanikal ya tidak lepas dari mesin pendingin, radiator, internal combustion, semen panas, kampas kopling panas dan ini semua ini sudah bagian yang sering timbul. Motor adalah gabungan dari alat yang bergerak atau tetap. Ini bagaimana mau mesin itu bekerjanya dan dia sangat dipengaruhi oleh apa namanya ini cara kerjanya ya. Cara mesin diesel 4-stroke untuk alat pertambangan tersebut. Karena di sini nih perlunya dilakukan preventive maintenance untuk memastikan mesinnya masih sesuai dengan standar yang berlaku dari pabrik kemampuannya. Ini bentuknya. Jadi seorang mekanik sudah jelas harus paham dia dengan ini. Ini diesel fuel, ini semprotan diesel fuel di sini nih untuk menjadi bahan bakar. Jadi timbulnya ledakan atau pembakaran pada dalam mesin itu ya seperti yang digambarkan ini. Ini torque converter. Ini merubah putaran dari mesin bisa sampai ke roda melalui torque converter ini. Ya. Sama dengan istilahnya matic ya, mobil-mobil matic itu kerjanya kayak gini, enggak lain, sama aja. Bahwa dia tidak terhubung. Jadi mesin dengan roda itu melalui propeller shaft tidak terhubung secara solid. Ya. Namun karena adanya sistem torque converter di sini nih, maka dia bisa memindahkan tenaga mesin menuju ke gardan dan menuju ke roda. Ini torque converter. Ini jenis retarder, pengereman retarder, pengereman yang pelan itu maksudnya ya. Ini steering clutch dozer, bagaimana cara kerjanya? Steering clutch ini nih dia terpasang di sini nih secara apa, di sebelah sini satu, di sebelah sini satu. Maka plat ini dia terjepit, maka dia akan bisa memindahkan putaran. Ini sistem hidrolik. Di sistem hidrolik namanya sistem, ada beberapa komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan tenaga, beban. Ini oli, ini filter, di sak pompa, ini motor untuk memutar pompa. Terjadi pressure regulator, di sini ada pressure oli hidrolik. Maka ini disalurkan pakai tuas ini menuju kemana? Ya, nanti ini kembali ke sini langsung kembali lagi ke tangki. Jadi sistem hidrolik sini menjamin aliran hidrolik itu berjalan terus. Di start mobil, hidroliknya jalan terus. Tergantung ke arah mana kita mau bawa. Kalau tuas ini dinetralkan semua, maka oli tersebut mengalir terus dari pompa ini karena jalan terus dia akan kembali lagi sini terus ke tangki dia. Mutar begini aja sejauh tuas ini tidak digerakkan. Itu cara kerja dari. Oke.
Udah selesai Pak ya? Iya, udah mau tanya? Oke, kita cek dulu. Ya, Untuk oke. Oke, untuk materinya dari Pak Herman saya rasa sudah cukup Pak ya untuk materinya. Sudah cukup. Oke. Mungkin karena materi sudah cukup, kita berikan kesempatan untuk peserta untuk bertanya mungkin ya, atau menambahkan hal-hal yang terkait dengan K3 mekanik dan alat berat ini. Iya. Silahkan bisa mengaktifkan mikrofonnya apabila ingin bertanya. Silakan. Kalau tidak ada mungkin dari Pak Herman atau mungkin dari Pak Herman sendiri bisa memberikan pertanyaan kepada para peserta mungkin nanti bisa itu agar lebih itu Pak. Oke. Boleh. Ah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa sangat penting untuk mengetahui atau untuk mengenali apa saja bahaya yang terkandung pada pesawat angkat dan angkut itu, ya. Apa jenisnya bahayanya kira-kira? Tadi seperti yang dibilang tadi apa? Bahaya yang harus diketahui itu apa bentuknya? Oke, silahkan. Mungkin yang bagi peserta yang bisa menjawab Ya, boleh mengaktifkan mikrofonnya. Sepertinya tidak ada ada. ya. Ya, oke sebentar. Ini sebelumnya Pak Herman, saya minta maaf ini di tempat saya ini Apa itu? listriknya lagi padam dari jam tadi dan Oh, posisi laptop saya sudah semakin lemah ini baterainya. oh iya, iya. Iya. Ya, tapi jamnya juga sudah selesai. Masih ada sekitar setengah jam lagi ya. Oh iya, sudah jam lagi. Ya, nggak apa-apa mungkin bisa dilanjutkan saja. Ya, bicara bisa. Ini Ya, maksud saya nanti kalau tiba-tiba mati dari hostnya, ya, berarti mohon oke. maaf untuk itu ya. Oke. Mungkin dari pertanyaan Pak Herman tadi dari para peserta, apakah ada yang mau menjawabnya? Saya rasa dari para peserta sendiri sudah paham ya atau mengerti tentang apa yang ditanyakan dan tahu jawabannya saya rasa. Iya, Karena yang saya lihat dari para peserta sendiri sudah pekerjaannya mungkin di bidang ini mungkin. Jadi suatu hal yang biasa untuk apa namanya untuk hal itu. Silahkan. iya, Sebenarnya tidak ada Pak. Tidak ada. ada yang ingin memberikan komentarnya. Mungkin Pak Hirman bisa melanjutkan mungkin apa yang ingin disampaikan mungkin tentang terkait hal ini Pak. Tambahannya seperti itu. Yang penting sebenarnya bagi kita orang safety atau atasan ya, jangan sampai lupa. Mungkin saudara sekarang belum jadi atasan, tapi mungkin juga sudah ada yang jadi atasan. Anda itu bertanggung jawab terhadap keselamatan. Jadi tanggung jawab itu apa? Dalam bentuk apa? Harus mampu mengenali bahaya, ya, bahaya yang ada pada pesawat angkat dan angkut. Ya. Untuk mengetahui bahaya tersebut apa? Untuk mengetahui untuk mengenali bahaya dari pesawat angkat dan angkut itu apa yang dilakukan? Bisa jawab? Ya, silakan. Yaitu melakukan
inspeksi dan testing, ya, pemeriksaan dan pengetesan terhadap alat pesawat angkatan angkut tersebut. Apakah masih sesuai standar pabrik? Sebab truk-truk besar di pertambangan itu ya tetap dites kemampuan ngeremnya itu gimana, ya. Kalau dia sedang di penurunan, sistem remnya itu berfungsi atau tidak? Kenapa terjadi kegagalan rem blong? Itu tentu ada yang tidak memenuhi standar. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau gagal kita mengenali bahaya, sudah jelas risikonya juga kita nggak tahu. Tahu-tahu tingkat risikonya itu fatal. Ya. Jadi kalau di Australia, saya dulu tahun 73, saya pertama kali ke Australia tahun 73 itu. Saya paling senang memperhatikan dan mempelajari. Di sana orang itu tidak mau dia ditunjuk sebagai foreman begitu aja dengan cepat gitu. Ya. Biarpun digaji, kalau dia merasa tidak kuat, dia tidak mau dia jadi foreman atau atasan karena dia tahu tanggung jawabnya. Jadi bisa berhubungan dengan penjara kalau di sana, tidak sama dengan Indonesia. Indonesia anak buahnya sudah meninggal atau apa karena keteledoran dia sebagai atasan tidak berfungsi, aman-aman aja dia. Tapi kalau di luar negeri tidak bisa. Ya, berpikir dia untuk mendapatkan posisi yang tinggi itu. Dia harus kuat dia. Jadi gunanya apa? Dites kemampuan dari pesawat angkatan angkut ini, dites standar-standarnya masih sesuai enggak gitu. Otomatis akan diketahui ada bahaya tersembunyi. Udah saya tahu kita bahayanya, risikonya apa nih? Wah, risikonya bisa menyeruduk dia, atau bisa menabrak, atau bisa masuk parit, bisa masuk parit atau berbahaya lah, suatu bahaya. Sekarang apa kendalinya? Kendalinya itu memperbaiki lagi, menstandarkan lagi gitu. Jadi sederhana aja sebenarnya. Tapi kalau gagal dalam masalah mengenali bahaya tadi, otomatis kecelakaan akan timbul. Jadi gitu. Ada pertanyaan? Baik. Halo, silakan yang ingin bertanya. Ya. Berarti mungkin itu Pak ya. Untuk mengidentifikasi bahaya itu yang menjadi penanggung jawabnya tetap di apa namanya bidang K3 itu ya Pak ya. Di panitia K3-nya. Iya, di P2 K3 ini dia harus memastikan program preventive maintenance di bagian perawatan itu jalan. Mereka punya gitu. Program maintenance-nya, program maintenance dari perawatan. Mereka misalnya mempunyai armada totalnya itu 50. Ya. Armada alat-alat pertambangannya itu ada 50 misalnya. Program untuk 50 ini berdasarkan apa? Ya, misalnya mungkin berdasarkan mileage atau kilometernya atau pakai hari, bisa juga yang sudah ditetapkan dalam bentuk program. Setelah itu nanti sesuai dengan tanggal-tanggal yang tertulis di program, maka dilakukan inspeksi, ya, pemeriksaan. Pemeriksaan itu juga bermacam-macam jenisnya. Mungkin ada yang total inspeksi. Total inspeksi itu misalnya termasuk pengerem sistem remnya, termasuk sistem engine-nya, termasuk sistem hidrolisnya, termasuk segala sistemnya dengan beban napasnya semua. Itu yang dikerjakan, dilakukan inspeksi. Selanjutnya, yang mengerjakan inspeksi ini orang bengkel, orangnya qualified enggak gitu. Oh, dia qualified, apa buktinya? Dia didukung oleh sertifikasi bukti pelatihan yang dia sudah lakukan. Jadi semua itu tertata, bisa diikutin gitu, bisa dikejar, bisa dipastikan bahwa ini dilaksanakan. Jadi kalau sudah diperbaiki, sudah dilaksanakan inspeksinya, sudah dites, sudah bagus semua, itu juga harus tertulis sifatnya dan ada tanda tangan dari atasannya bahwa kondisinya sudah normal, sudah gini, tanda tangan dia langsung disimpan. Jika kalau something goes wrong, kalau ada yang salah,
Itu dikejar kertas itu. Siapa yang ngerjakan dulu ini? Tahu-tahu remnya bolong gitu. Oh, sudah dikerjakan gitu. Apa pengalamannya dengan ini? Tidak ada bukti bahwa dia pengalaman, dan waktu dites juga dia gagal. Berarti ada kesalahan dari atasannya menempatkan orang yang tidak qualified. Timbullah kecelakaan. Itu yang sering terjadi dan itu bisa dikejar. Gitu. Oke, baik Pak Herman. Ya, Ini ada pertanyaan dari Pak Jasmir Saragih ya. ya. Ini bisa dijelaskan contoh format pengecekan equipment di dalam preventive maintenance. Nah, mungkin beliau minta penjelasan atau contoh-contoh dari equipment itu, Pak. Preventive maintenance seperti apa? Coba ulang lagi pertanyaannya. Nah, bisa dijelaskan contoh format pengecekan equipment di dalam preventive maintenance. Nah, contoh Sorry, formatnya, ya. bisa. Oke. Bisa di apa ya? Bisa jelas ya suaranya. Nanti Bu, sebentar. Oke. Nah, oke, baik. Untuk Sebentar, pertanyaan dari sebentar. Pak Jas, ya. Oh, baik, baik. Ya, Untuk pertanyaan dari Pak Jasmir tadi sudah bisa ditanggapi, Pak. Halo, Pak Irman? sana. Ya? Sebentar. Oh, oke, oke, baik. Just minute. Oke, baik, baik. Oke. Bagaimana tadi pertanyaannya? Nah, pertanyaannya terkait dengan format pengecekan, Pak. Jadi gini, saya bacakan. Bisa dijelaskan contoh format pengecekan equipment di dalam preventive maintenance. Oh, Ya, ya. itu sebenarnya ya kalau saya pribadi itu sudah kerjaan saya itu, tapi contohnya harus dilihat kan gambarannya itu tidak tersedia. Nanti begini, tidak begini ya. Untuk inspeksi itu semua itu harus kita berpedoman kepada eksternal dokumen. Semua peralatan yang dibeli di perusahaan ataupun per orang membeli sesuatu membeli peralatan misalnya mobil atau apa itu dilengkapi dengan buku. Kita harus berpedoman ke buku itu. Semua itu berpedoman ke buku itu. Maka seorang supervisor dia tahu dia apa yang harus diperiksa. Ya, mudah aja sebenarnya kalau kita tahu jalurnya. Jalurnya itu tiap equipment. Taruhlah sekarang punya apa kita punya satu loader ban misalnya kan. Uh, itu ada bukunya itu. Ya misalnya Caterpillar misalnya. Di sana sudah jelas nanti apa yang perlu diperiksa pada saat inspeksi. Semua spesifikasinya itu ada di sana. Ya, mudah aja membikinnya asal kita udah tahu jalurnya. Begitu yang bisa saya jawab. Karena kita enggak membuatkan enggak atau terlalu melebar kalau kita lihat kan materinya ke masalah inspeksi tadi. Begitu. Oke, baik. Apa paham nggak ya? Ya, berarti memang disesuaikan apa equipment-nya itu gitu ya, Pak ya. Iya, Kemudian pasti dari pihak produsen memberikan apa ya semacam buku ya panduan eksternal gitu ya. ya Buku benar. panduan. Nah, ya mungkin bisa disesuaikan antara buku panduan itu ya, gitu Pak ya. Iya benar. Oh, Saya begini, baik baik. saya pernah ada kasus saya misalnya kan, saya bekerja di suatu konsultan di perusahaan konstruksi. Um, kita menerapkan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja di sana. Sudah itu di samping itu saya ditanya, Pak Herman, itu kita ada punya kren katanya, kren Tadano mereknya apa lupa saya. Tapi tidak berfungsi kata. Kami beli cuma murah kata 100 juta katanya. Kalau baru itu bisa 600 juta kalau baru salah 400 juta. Jadi kenapa masalahnya? Kami memperbaiki tapi tidak tahu caranya karena tidak ada bukunya katanya. Mudah, saya bilang. Kok mudah? Kenapa mudah? Katanya. Maka saya lihat keren yang tua itu,
itu di sana tuh ada nempel, namanya itu apa plakat ya, plakat itu dari aluminium atau dari koningan menunjukkan identitas dari kren tersebut, ya, teleskopik kren ya. Namanya itu Tadano, kalau lupa saya, 16 ton kapasitasnya, semuanya tahun serial numbernya lengkap di sana karena khusus. Plakat itu bagian dari quality system yang disebut istilahnya itu traceability, ya. Traceability itu berarti bisa dilacak, ya. Semua produk-produk yang dijual ke masyarakat, ke masyarakat itu pabrikannya yang membuatnya itu tidak bisa berlepas tangan, dia harus siap. Maka ditempellah plakat ini menunjukkan identitas dari alat ini. Setelah saya tahu, saya lihat ini, beres, mudah ini, saya bilang kan, langsung saya kirim email ke Jepang. Sekarang kan sudah tulis nama mereknya apa segala, dicari kan langsung kirim ke Jepang. Tidak cukup 2 hari kan, hari besoknya sudah dijawabnya. Ya, Mr. Herman, this will be handled by our Singapore representative. Dijawabnya apa? And then they will follow this up very soon, katanya. Maksudnya di sini bilang apa? Mr. Herman, katanya, kasus ini sudah kami terima dan akan di follow up oleh wakil kami dari Singapura, katanya. Padahal saya ngirimnya ke Jepang, bayangan aja itu. Ya, saya jawab, oke, thank you, terima kasih, saya bilang kan. Mungkin mungkin sorenya atau sorenya mungkin sudah masuk, pagi besoknya saya terima jawaban sama saya. Oke, misalnya kami siap sudah mengirimkan. Tahu apa yang dikirimkannya? Soft copy dari semua dokumen dari apa tadi? Dari keren tadi. Ada apa, spare part booknya, buku spare partnya, ada manualnya, ada safety operational manualnya, ada 3 kalau nggak salah jenisnya, dalam bentuk PDF. Jadi tempo 3 hari aja udah lengkap, saya terima semua. Oke, sekarang di print tahu nggak tebalnya? 3 buah buku tebalnya itu nggak lebih tebal dari Al-Quran gitu, satu-satunya gitu kan. Semuanya dari sana, termasuk safety operational instruction-nya, suatu repair-nya, maintenance, apa segalanya, inspection-nya lengkap di sana. Ya, tinggal tergantung orangnya lagi. Ya, mungkin dalam tempo 2 bulan langsung full operasi itu alat itu. Ya, sampai sekarang udah 10 tahunan mungkin masih jalan. Saya tanya, itu keren itu mana? Oh, masih jalan Pak, handalan kami itu, katanya. Pak, soalnya dia ukuran itu pas di bawah 20 ton. Di workshop itu dipakai terus. Oke, jelaskan bagaimana cara membuat inspeksi itu. Bukunya itu harus kita kejar. Oke. Semua alat-alat yang kita beli pasti ada traceability plakatnya. Plakat itu yang nempel kadang-kadang dari aluminium atau dari kuningan, sehingga dia tuh tahan. Kalau yang bagian-bagian yang lain sudah hancur semua, berkarat apa, dia tuh bertahan terus dia, karena itu materinya khusus dibikin supaya bisa dilacak oleh supplier, oleh orang yang memakai alat tersebut. Sederhana aja. Oke? Baik, saya rasa cukup jelas Pak ya untuk Ya, bagaimana pengecekan peralatan yang kita beli itu ya, ya. dengan cara hal seperti itu. Heeh. Mungkin dari Pak Jasmir Saragih ya, seperti itu jawaban dari Pak Herman. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Oh, apakah kalau tidak ada mungkin Pak Herman, serahkan ke Pak Herman lagi. Ya. Oke, jadi basically itu secara mendasar ya, keselamatan kerja ini kita tuh harus mengenali bahaya, hazard identification ya. Kalau gagal kita mengenali bahaya, maka sudah jelas tidak tahu kita tingkat risiko dari bahaya tersebut. Kalau tidak tahu tingkat risiko bahaya tersebut, ya, maka tentu bahaya dengan risiko tersebut tidak terkendali, tidak ada kendalinya. Nah, kendalinya tadi seperti yang kita gambarkan tadi kan ada eliminasi, mungkin substitusi, ya, mungkin training atau administrasi kontrol, atau
dalam bentuk apa namanya lagi itu, isolasi macam-macam, kan ada 6 kontrolnya. Mungkin perlu pelatihan, mungkin perlu menjaga jarak atau memisahkan, atau tergantung dari jenis sifat dari bahaya dengan risiko tadi. Jadi kalau gagal kita mengenali bahaya, sudah pasti kita tidak tahu risikonya. Kalau tidak tahu risikonya, tentu kontrolnya terhadap risiko bahaya tadi tidak ada. Kalau tidak ada kontrol risiko bahaya tadi, tunggu aja lah kecelakaan terjadi. Kan begitu sebenarnya. Misalnya baru-baru ini ada rombongan anak sekolah lagi. Nah, 2 kali kejadian tidak salah saya. Meninggal belasan orang karena di sungai hanyut di Jawa kah? Kenapa? Karena gurunya atau murid-murid itu sini dia tidak kenal ada bahaya di sungai itu. Ya, akibatnya itu tadi. Kalau tahu kita sesuatu yang berbahaya, tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita kendalikan dengan yang sesuai ya, maka tidak perlu kita lakukan itu. Kalau itu bahayanya sangat dengan risiko yang sangat tinggi. Gitu. Jadi sederhana aja. Itulah yang saya coba sampaikan dalam apa sekarang ya kesempatan ini. Oke, baik. Mungkin itu aja Pak Herman ya yang Iya, itu. Untuk pelatihan berikutnya untuk K3 listrik tadi Pak ya, yang iya rencana Pak tiga Herman listrik. sarankan. Jadi Oke, oke. dasar listrik itu bagaimana supaya selamat menggunakan listrik. Oke, baik. Ya mungkin untuk pelatihan-pelatihan yang terkait dengan apa namanya K3 alat berat ini Pak, Ya. apakah mungkin lebih baik kita berikan secara spesifik gitu Pak? Mungkin seperti ini, membahas tentang crane semisal. Ya kita dalam satu materi kita bahas tentang crane. Mungkin seperti itu mungkin akan lebih bagus mungkin Pak ya. Bisa Pak. Ya jadi tidak dicampur dengan yang lain ya maksudnya ya. Ya betul. Kalau yang Iya, hari ini kan saya rasa cukup cukup luas gitu Pak ya. iya, Cukup luas jadi agak sedikit loncat-loncat gitu. iya. Oke, enggak Ya, apa-apa, bagus idenya. ya, Jadi enggak perlu kita membahas forklift, kita perlu cuma keren aja gitu kan. ya betul. Seperti Kalau itu. lebih spesifik lagi, ada lagi keren itu kan misalnya ya macam-macam. Ya bagus. Oke. Mungkin Oke. saya rasa cukup sekian dulu Pak Firman ya. Ya, Kita oke. akhiri. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah setia bersama kami mulai dari jam 1 tadi hingga saat ini. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan dari guru kita yaitu Pak Herman Karim bermanfaat bagi aktivitas kita sehari-hari ya. Karena K3 ini tidak hanya di tempat kerja ya yang kita terapkan, tapi di lingkungan keluarga pun bahkan saat kita sendiri pun ya perlu kita apa ya namanya tetap aware terkait dengan Iya, K3 tetap ini seperti itu aware. Pak ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. ya dan sampai jumpa kembali minggu depan dengan tema insya Allah K3 listrik Ya, bersama Pak Herman Karim. Oke, oke. cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala keterangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.